Saya mulai mengungkapkan kekecewaan saya kepada Tuhan. Saya katakan begini, Tuhan itu tidak adil. Shalom Aleihim, salam damai dalam kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini saya akan berbagi tentang kesaksian pribadi saya, di mana kesaksian pribadi saya ini sering saya pakai untuk memotivasi rekan-rekan seiman yang sedang menanti jawaban Tuhan atas doa-doa mereka dan cenderung memilih untuk berputus asa. Tidak sedikit dari mereka merasa diberkati melalui kesaksian pribadi saya ini. Karena itu saya bagikan di saat ini dengan harapan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dapat diberkati. Saya adalah seorang pendeta tentara. Saya lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana dengan orang tua yang hebat. Ayah saya seorang nelayan dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Saya anak pertama dari 6 bersaudara. Tentunya tanggung jawab seorang kakak tertua dalam keluarga itu sangat berat dan besar. Saya menyelesaikan pendidikan SMA saya di tahun 2001, melanjutkan ke sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Ishak Samuel Koene Habepura, dan saya berkuliah di sana dan menyelesaikan pendidikan saya di tahun 2007. Jadi selama 6 tahun saya menyelesaikan pendidikan studi S1 teologi saya. Seperti halnya bagi kebanyakan mahasiswa teologi akan menyelesaikan 6 tahun masa kuliah mereka. Ketika saya di wisuda tahun 2007, saya menunggu masa pra-kependetaan, yaitu masa vikariat yang akan dilaksanakan oleh sinode gereja kami. Tapi pada waktu itu belum dilaksanakan, sehingga saya mengisi kekosongan itu dengan menjadi seorang guru kontrak atau guru honor. Saya bekerja sebagai guru honor di 1 SMP negeri dan 2 SMA swasta selama 2,5 tahun. Selain daripada itu, saya juga bekerja sebagai honor di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Keindahan Kota Kabupaten Jayapura. Ada cerita yang menarik di sini. Sebelum saya menceritakan ini, pembagian waktu saya dalam kerja ini dari pagi, saya akan bekerja dari pagi jam 7 sampai jam 12 siang itu di SMP negeri sebagai guru kontrak. Saya akan mengajar di sana. Kemudian dari jam 12 hingga jam 3 saya akan mengajar sebagai guru kontrak di 2 SMA swasta. Tentunya dengan jadwal yang telah ditentukan ya. Kemudian jam 3 hingga jam setengah 6 saya akan bekerja sebagai honor di lingkungan Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Kabupaten Jayapura. Ada cerita yang menarik di sini ya, saya ceritakannya. Pada suatu ketika, tentunya kerja Dinas Kebersihan atau Pertamanan dan Keindahan Kota ini selain menata taman, mereka bertanggung jawab terhadap kebersihan dari kota. Saya di bagian kebersihannya ya, babat rumput itulah. Pada suatu sore ketika saya selesai melakukan pekerjaan saya, matahari udah mulai terbenam di hari yang petang itu ya. Saya mulai mengungkapkan kekecewaan saya kepada Tuhan. Saya katakan begini, Tuhan itu tidak adil. Nah, waktu itu saya bekerja ya, selain bekerja pekerjaan saya ini di gereja, saya seorang seksi kerohanian di persekutuan pemuda di jemaat saya. Ya, saya mengungkapkan kekecewaan saya itu karena saya melihat bahwa saya itu sudah setia kepada Tuhan. Ibadah-ibadah hari Minggu nggak pernah absen saya, kecuali sakit ya. Apalagi kegiatan-kegiatan gereja saya nggak pernah absen. Malah saya mengajak teman-teman, menjadi penyemangat bagi teman-teman untuk terlibat dalam kegiatan. Tapi saya melihat Tuhan itu lebih memperhatikan mereka yang gak peduli terhadap pelayanan ketimbang saya yang peduli kepada pelayanan. Akhirnya saya mengambil kesimpulan itu bahwa Tuhan itu gak adil terhadap saya. Saya yang setia terhadap pelayanannya dibiarkan, dibuat jalannya susah banget. Tetapi orang yang mau ke gereja juga suka-suka, gak peduli terhadap pelayanan, itu jalan mereka sepertinya lurus banget. Akhirnya saya kecewa dengan Tuhan. Saya mengambil kesimpulan seperti itu, bahwa Tuhan itu tidak adil. Dan mulai saat itu, dari sore itu hati saya kosong. Saya hadir ibadah gereja di gereja hari Minggu, saya tetap hadir. Kegiatan-kegiatan dalam jemaat saya lakukan, tapi saya udah gak percaya Tuhan.
hati saya ini udah kosong, udah kecewa banget sama Tuhan. Ternyata ada senior dalam kepemudaan kami ya, kakak-kakak senior ya, memperhatikan saya bahwa terjadi perubahan dalam sikap saya, dalam cara pola pelayanan saya itu tidak seperti sebelum-sebelumnya. Sehingga dia bertanya, kalau dalam bahasa kita, kok ada apa gitu, adekku ada apa, ada masalah kah atau bagaimana? Saya berusaha untuk menyembunyikan, saya bilang, tidak ada masalah kakak, saya baik-baik saja. Oh tidak, adek sepertinya ada masalah karena pelayanan adek dari sebelumnya dengan sekarang itu berbeda. Coba cerita ke kakak. Akhirnya saya berusaha untuk menyembunyikan, tapi akhirnya saya ceritakan juga bahwa kakak saya kecewa dengan Tuhan dan bla 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 bla. Akhirnya si kakak ini menasihati saya ya, katanya, kamu jangan begitu kepada Tuhan. Tuhan itu hendak mempercayakan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar tidak mungkin dikasih kepada orang yang punya mental itu nggak baik, cepat menyerah, cepat kecewa, cepat putus asa. Tuhan nggak akan percayakan hal-hal besar kepada orang-orang seperti itu. Kamu ini sedang diuji oleh Tuhan. Kamu pantas nggak mendapat tanggung jawab yang besar itu. Karena itu kau harus setia lagi kepada Tuhan, katanya gitu. Tetap setia, tetap cari Tuhan. Cepat atau lambat kau akan tahu bahwa Tuhan sedang mempercayakan sesuatu yang besar padamu. Akhirnya nasihat dari kakak ini saya terima gitu. Ya benar ya. Saya ini siapa ya sehingga saya menghakimi Tuhan gitu ya. Saya berdiri melampaui Tuhan. Tuhan bilang Tuhan adalah hanya Tuhan saja hakim. Tapi saya berdiri dan menghakimi Tuhan itu. Wah, saya telah memberontak pada Tuhan. Dan benar-benar saya nyesal banget. Akhirnya setelah kejadian itu bersama dengan kakak saya itu, kakak ya dalam persekutuan ya, kakak pemuda saya itu, akhirnya saya berdoa minta ampun pada Tuhan dalam linangan air mata ya, bahwa Tuhan, saya menyesal atas dosa-dosa saya ingin melayani Engkau, ampuni saya memang sudah salah menilai Tuhan gitu ya. Saya kira berkat Tuhan itu hanya pekerjaan gitu, tapi kasih sayang Tuhan kan nyata banget ya. Hidup ini kan lebih penting ya sebenarnya. Apa sih artinya pekerjaan tanpa hidup ya? Dan itu Tuhan kasih hidup gitu. Jadi sebenarnya berkat Tuhan udah saya rasakan, nyata sekali. Tapi karena keinginan saya tidak terpenuhi, akhirnya saya kecewa dengan Tuhan gitu. Padahal kalau bilang Tuhan kasih Tuhan itu nyata banget ya. Tapi ya itu dasar kita manusia ya, punya keinginan yang banyak banget. Kita kumpulan keinginan. Sehingga ketika keinginan kita tidak tercapai, kita hakimi Tuhan. Kita bilang Tuhan kurang baik lah, Tuhan kurang mengasihi kita. Padahal itu kasih sayang Tuhan itu nyata banget. Jadi saya kira juga ini penting juga ya dalam persekutuan kita ya. Jangan kita habiskan waktu untuk membicarakan orang, menggosipkan orang. Tapi kita mari mencari empati, memberikan empati kita atau memperhatikan perkembangan spiritual dari sesama kita yang ada dalam persekutuan kita, sehingga perubahan dari sesama kita itu kita bisa tahu gitu. Oh ini sepertinya dia ada dalam masalah, sehingga kita bisa menolong dan mendoakan dia gitu. Ini penting juga. Jadi saya merasakan persekutuan itu menjadi penting dengan peristiwa yang terjadi terhadap saya. Itu ketika kakak saya ini, kakak dalam persekutuan ya, Kak Rohani ini menasihati saya. Dan saya kira persekutuan itu penting banget. Kalau tanpa persekutuan mungkin saya udah tersesat dan melupakan Tuhan ya. Ya persekutuan itu penting. Jadi ini perlu dibangun juga. Akhirnya dari peristiwa itu saya kembali lagi ketika saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan berikan saya semangat baru, roh yang baru, sehingga saya bisa melayani Tuhan lagi sebagai seksi kerohanian, dan saya melakukan tugas saya sebagai guru kontrak dan juga sebagai honor ya di lingkungan dinas pertamanan dan keindahan kota itu ya. Saya melakukan dengan penuh semangat, dengan semangat yang baru, yaitu orang udah mengakui dosa, pasti Tuhan berikan semangat ya, pemulihan itu. Saya mengalami itu, pemulihan. Kemudian akhirnya kami direkomendasi dari sekolah kami untuk mengikuti seleksi perwira karir. Jadi TNI itu memiliki berikan kesempatan bagi disiplin ilmu sarjana apapun dengan berbagai disiplin ilmunya ya, bisa menjadi seorang perwira karir. Itu biasa setiap tahun ada slot-slot untuk setiap background ilmu kita itu ada, termasuk saya untuk background ilmu teologi itu
ada slot-slotnya, di mana TNI, institusi TNI itu membutuhkan tenaga-tenaga yang punya background ilmu teologi untuk menjadi tenaga pelayan di lingkungan mereka. Jadi ini juga atensi untuk rekan-rekan yang background ilmu teologi ya, untuk bisa mendaftar menjadi seorang perwira prajurit karir setiap tahun. Pendaftarannya buka setiap bulan Agustus. Dan tesnya mulai dari September sampai November, hasilnya Desember didengar gitu ya. Nah, setiap tahun ada. Jadi ya bolehlah. Karena pelayanan di tengah-tengah lingkungan TNI ya, itu besar banget. Jadi banyak juga dibutuhkan tenaga-tenaga pelayan. Biasanya dipakai di orang dari luar karena kita sendiri sebagai tenaga rohaniawan yang militer itu kurang. Jadi rekan-rekan kalau ada yang berminat silakan. Jadi akhirnya singkat kata kami mengikuti tes itu dari bulan September sampai November, dan kami dinyatakan lulus di bulan Desember ya. Dan tanggal 1 Desember itu kami bersiap untuk berangkat ke mengikuti seleksi lagi di Bandung. Oh ya, sebelum berangkat mengikuti seleksi di akhir bulan November, saya sudah menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai seorang guru dengan menyerahkan nilai-nilai ujian dan sebagainya, dan hasil nilai yang harus diisi di rapor. Sekalian saya pamit dari sekolah-sekolah tempat saya mengajar, juga di dinas di mana saya menjadi seorang honor. Jadi saya sudah mengundurkan diri karena saya mau konsen untuk mengikuti tes ini. Akhirnya kami tanggal 1 Desember 2010 kami mengikuti tes pusat di Bandung ya. Oke, kami mengikuti tes pusat di Bandung selama beberapa minggu. Di tanggal 24 Desember kami mendengar hasil bahwa kami lolos di Matra Udara. Tapi itu belum menjadi seorang tentara atau seorang prajurit atau seorang militer, karena kami setelah itu harus mengikuti pendidikan pembentukan di Akademi Militer ya, pendidikan Mildas militer dasar itu di Akademi Akmil ya, Akmil Magelang, Jawa Tengah, Akademi Militer Magelang. Dan kami mengikuti pendidikan di sana selama 7 bulan. Di tanggal 22 Juli 2011 kami dilantik dengan pangkat Letnan 2 di lingkungan TNI Angkatan Darat. Jadi kami dibilang perwira pertama ya, perwira pertama di lingkungan TNI Angkatan Darat. Jadi kami dilantik di tahun 2017. Selanjutnya kami mengikuti pendidikan bahasa di Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta selama 3 bulan. Dilanjutkan lagi kami mengikuti pendidikan kecabangan kami di Bogor selama 3 bulan. Tahun 2012 di bulan Februari kami mendapatkan SKEP atau surat keputusan penempatan pertama kami ya, sebagai prajurit di Kota Biak, yaitu di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara ya, Manuhua Biak, dan akhirnya kami ditempatkan di sana. Di tahun 2013 kami mendapat rekomendasi atau perintah dari komandan kami untuk mengikuti Vikaris di GKI di Tanah Papua melalui Klasis Biak Selatan. Kami diperintah dan atas persetujuan Klasis kami direkomendasikan untuk mengikuti Vikaris karena background ilmu kami itu background ilmu teologi. Akhirnya kami mengikuti masa Pravikaris dan Vikaris selama kurang lebih 1 tahun lebih ya. Dan di tahun 2014 bulan Oktober, tanggal 5 Oktober kami ditabiskan menjadi pendeta di lingkungan Sinode GKI di Tanah Papua. Peneguhannya terjadi di di Pulau Mansinam, di Kota Manokwari ya, Papua Barat di tahun 2014. Dengan demikian kami resmi menjadi seorang pendeta. Jadi ketentaraan kami menjadi tentara dulu, baru menjadi seorang pendeta gitu. Dan kami kembali melayani di Lanut Biak, di tengah-tengah Lanut Biak itu, di dalam
lingkungan Manut Biak ada gereja TNI Angkatan Udara yang kami melayani di sana di Klasis Biak Selatan. Sekarang ini kami berdinas di Yogyakarta. Kami melayani di Gereja Kristen Protestan Oikumene Immanuel Lanut Adi Sucipto. Di sini pelayanan kami lakukan di sini. Kurang lebih sekarang sudah jalan 7 bulan ya. Ini kesaksian singkat kami. Di sini kami melihat ingin mengingatkan juga bahwa kepada rekan-rekan seiman, kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, di situ Tuhan katakan bahwa jalanmu itu bukan jalanku, rancanganmu itu bukan rancanganku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu dari jalanku, dan jalanku dari jalanmu. Jadi rencana Tuhan itu bukan rencana kita. Kita nggak boleh mendikte Tuhan. Jangan keinginan kita paksakan Tuhan ikuti keinginan kita. Jangan. Kita ikuti rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu, Tuhan selalu merancangkan sesuatu damai sejahtera bagi kita. Terus yang berikut, jangan sampai kita menjadi kecewa dengan Tuhan dan menghakimi Tuhan. Jangan sama sekali, karena itu akan membuat kita menjadi sangat menyesali perbuatan kita itu, dan membuat kita itu terjadi kekosongan dalam keimanan kita. Seperti yang saya alami, yaitu titik terendah dari iman saya itu ketika saya bilang Tuhan tidak adil itu ya, dan merasa jiwa saya ini kosong banget dan Tuhan itu nggak ada dalam diri saya. Jangan sampai kita berdiri menjadi hakim Tuhan, karena itu adalah dosa terbesar ya. Saya kira karena kita berdiri melewati Tuhan menjadi hakim, padahal Tuhan sendiri adalah hakim gitu ya. Jadi kita tidak menganggap Tuhan lagi gitu ya. Tuhan itu tidak ada, kita lah Tuhannya gitu, kira-kira gitu. Jadi itu sangat berbahaya bagi iman kita. Kemudian rekan-rekan seiman, jangan berputus asa dalam hal apapun. Tuhan itu nggak buta. Kalau Anda sedang melakukan pekerjaan atau pelayanan Anda, lakukanlah dengan setia. Pada waktunya Anda akan menuai hasil apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Sesuatu yang tidak kita pikirkan. Biasanya Tuhan menjawab kita dalam kesetiaan kita. Kita lakukan terus dengan setia. Tuhan menjawab kita itu sesuatu yang pasti ada plus-plusnya. Artinya sesuatu yang tidak kita pikirkan, di luar jangkauan pikiran kita, tetapi itu yang biasanya membuat kita terkagum-kagum. Seperti halnya saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang tentara. Saya pikirnya saya sekolah teologi dan menjadi pendeta. Tapi puji kepada Tuhan, saya menjadi militer dulu baru menjadi seorang pendeta. Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Yang dulunya saya bilang Tuhan tidak adil dalam hidup saya. Tapi itu yang Tuhan berikan. Sesuatu yang tidak saya pikirkan, yang tidak pernah muncul dalam hati saya, itu yang Tuhan kasih untuk saya. Ini jalan hidup kita ya beda-beda ya. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu di mana saja, bukan dengan cara yang Tuhan susah untuk kita prediksi. Tapi setialah kepada Tuhan. Pasti pada waktu Tuhan menjawab, kita akan terheran-heran. Ini kesaksian pribadi saya. Jika rekan-rekan seiman sekalian, Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan, bisa di dalam komentar. Nanti saya akan membuat dalam video, dan berikut juga saya akan video-video berikut juga saya akan menyaksikan atau bersaksi tentang hal yang lain dalam kehidupan pribadi saya. Tentunya kita sekalian pasti mempunyai pengalaman pribadi ya bersama dengan Tuhan. Baiklah juga kita menceritakan pada orang lain, karena itu sangat penting. Karena kesaksian pribadi itu akan sangat sekali menolong orang lain. Karena pada saat kita menceritakan, kita nggak tahu situasi orang itu. Jangan-jangan dia mengalami hal yang persis sama yang kita alami. Sehingga kesaksian kita itu menjadi jawaban atau menjadi berkat bagi dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetaplah melayani Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Percaya aja, Tuhan akan menjawab Anda. Tidak seperti yang Anda pikirkan. Karena jalan Tuhan beda dengan jalan Anda. Rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan Anda. Tapi yang pasti adalah rancangan damai sejahtera bagi Anda. Tuhan memberkati. Amin.
Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan komen. God bless.